Hi everyone, welcome to And Here We Share. Mungkin teman-teman yang aktif menggunakan media sosial Twitter sudah akrab dengan istilah base, yaitu suatu wadah untuk bertanya dan atau menyampaikan informasi melalui tweet yang dapat ditanggapi oleh followers atau pengikut base tersebut, melalui replay maupun quote retweet. Tidak jarang saya menemukan pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku pasangan si pengirim atau sender terhadap dirinya. Mereka menanyakan, apakah hal ini normal? Apakah ada yang mengalami pengalaman yang sama? Dan juga, kenapa pasangan saya banyak mengatur dan selalu memantau saya, sementara pasangan orang lain tergolong santai? Selain itu, mungkin teman-teman juga pernah membaca cerita mengenai toxic relationship di sosial media dan bertanya-tanya, kok bisa sih? Kenapa ya dia tetap mau bertahan dengan orang seperti itu? Nah, terdapat salah satu teori yang dapat menjelaskan fenomena ini. Teori tersebut adalah teori attachment styles. Apa itu attachment styles? Yuk disimak videonya. Halo teman-teman semua, semoga semuanya berada dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Selamat datang di episode pertama And Here We Share. Sesuai dengan ilustrasi yang sudah ada di awal video ini, hari ini kita akan membahas mengenai attachment styles atau tipe-tipe ikatan emosional yang dapat dimiliki manusia saat berhubungan dengan manusia lain. Sebelumnya, tentu aku tidak sendirian, karena aku sekarang ditemani oleh seorang speaker yang juga merupakan sahabat aku dari semester 1, yaitu Rahel. Yeay! Oke. Sekarang yuk kita kenalan dulu dengan Rahel sebagai speaker kita di hari ini. Halo Rahel, apa kabar? Hai Andini, halo juga buat teman-teman semua. Kabar aku luar biasa baik, puji Tuhan, dan aku bersyukur banget masih diberi kesehatan sekarang. Dan kalau Andini sendiri gimana nih kabarnya? Udah setahun kita nggak ketemu. Bener banget, aku alhamdulillah baik juga Hel, walaupun masih sedikit lemas ya karena kemarin baru vaksin. Kamu udah vaksin belum Hel? Aku udah vaksin juga udah. Alhamdulillah. Jangan lupa ya teman-teman semua juga yang lagi nonton, vaksin, oke? Nah, tapi karena ngelihat Rahel hari ini, jadi udah berenergi lagi nih aku. Nah, biar aku nggak sendirian merasakan energi Rahel, boleh dong Hel melakukan perkenalan singkat. Oke, perkenalan ya. Oke, perkenalkan. Nama aku Rahel Medina, biasanya dipanggil Rahel. Aku di sini mahasiswi Fakultas Psikologi, baru beres semester 6, dan sekarang akan melanjutkan ke semester 7. Seperti yang Andin udah bilang tadi, aku satu kampus dengan Andini, terus juga sering duduk bareng di kelas sama Andin. Bener banget, kalau kuliah onsite kita biasanya kemana-mana bareng, ngobrol bareng, ngerjain tugas bareng gitu. Tapi sekarang juga online kayaknya nggak begitu besar ya Hel perbedaannya, karena kita masih we keep in touch, terus juga tetap update tentang our daily life situation gitu kan, saling menyemangati juga satu sama lain. Nah, bagi teman-teman nih yang belum tahu, Rahel sekarang lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk, sejauh ini lagi sibuk menikmati liburan. Karena perkuliahan sendiri sudah selesai dan sekarang lagi ngisi waktunya dengan baca-baca buku, nyelesain buku yang emang belum sempat dibaca waktu itu. Terus sekarang mengurus anak kucing, karena ternyata mengurus anak kucing itu melelahkan juga ya, baik secara fisik maupun mental. Terus selain itu, aku juga ada ngerjain tugas-tugas kepanitiaan fakultas, tapi sekarang lebih banyak refreshing sama fokus sama kucing. Lucu banget ya kayaknya punya kucing. Seneng ya pasti the long awaited holiday akhirnya datang juga, dan waktunya tentu dipakai untuk recharge diri lagi agar kesehatan mental juga tetap terkontrol dan tetap bisa produktif gitu. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Rahel atas kesediaannya untuk menjadi speaker pertama di And Here We Share episode pertama dan perdana kali ini. Yeay, tepuk tangan dulu buat Rahel. Nah, Dana banget ya berarti ya, Din ya? iya betul. Jadi let's see aja, kita ini trial mode gitu. Oke, baiklah. Semoga dengan prolog tadi kita sudah bisa mendapatkan gambaran secara umum terkait sosok Rahel ya.
Nah, sebelum kita jump in ke pembahasan fenomena dengan konsep attachment styles nanti, apakah ada alasan tertentu nih untuk Rahel memilih topik ini? Iya, ada alasan tertentu pastinya karena waktu itu mungkin Andin juga tahu ya di kelas sempat teori ini dibahas. Dan awalnya karena dibahas di kelas tuh nggak terlalu mendalam juga kan, tapi cukup membuat aku tertarik karena teori ini bicara tentang masa lalu juga, masa kecil gitu ya, terus gimana pengaruhnya sampai sekarang gitu. Dan hal itu tuh cukup menyentil aku untuk merenungkan hidup aku gitu. Gimana ya masa lalu aku dulu, emang bener ya berpengaruh sampai sekarang kayak gitu. Nah, karena penasaran dan pengen tahu lebih dalam, aku tuh jadi baca-baca banyak penelitian mengenai attachment styles ini. Dan ternyata memang berdasarkan beberapa penelitian itu, attachment styles ini banyak berpengaruh dalam kehidupan kita, khususnya di dalam relasi. Apalagi kita manusia itu sebagai makhluk yang sosial yang pasti butuh gitu ya hubungannya sama orang lain. Jadi aku semakin tertarik dan pengen juga membagikan apa yang pengetahuan yang aku punya kepada teman-teman semua. Oke, keren banget berarti. Selain hanya menyerap materi di permukaan gitu ya secara kognitif, tapi Rahel juga berusaha untuk melakukan refleksi diri lagi, kemudian juga menginternalisasi hal tersebut sampai bahkan baca-baca penelitiannya juga. Kalau kita lihat dari ilustrasi di awal video tadi, cukup banyak yang sekarang mulai open up atau bercerita tentang hubungannya dengan pasangannya kebanyakan. Aku juga cukup sering sih baca cerita-cerita dari si pengirim atau sender ya, biasanya disebutnya sender gitu. Yang akhirnya menanyakan, normal nggak sih punya pasangan kayak gini? Atau kenapa sih pacar aku kayak gini? Gitu. Kalau kamu melihat maraknya cerita ini di Burung Biru juga nggak, Rahel? Iya, burung biru ya. Burung biru yang ini atau yang ini? Kan ada dua burung biru. Yang jelas bukan Traveloka. Traveloka burungnya putih ya? Maaf, udah lama nggak ngeklik, udah lama nggak liburan. Iya, bener. Biru juga sama-sama biru. Iya, tapi bener aku juga lihat update di burung biru yang satu karena emang aktif juga di Twitter. Aku pernah banyak baca-baca pengalaman kisah orang-orang di sosial media itu, dan ada yang cerita kalau mereka itu terjebak di dalam hubungan yang toksik. Mereka kayak screenshot chat dari pacarnya, dan pas aku baca tuh aku merasa tersakiti juga gitu. Padahal aku kan bukan siapa-siapanya gitu, bukan yang dikirimin chatnya, tapi aku yang tersakiti juga gitu. Nah, tapi si senternya ini juga nggak terlalu pengen untuk memutuskan hubungan, kayak masih galau. Kayaknya aku masih pengen bertahan deh di sini. Nah, netizen-netizen yang lainnya tuh jadi penasaran dan mempertanyakan kenapa sih mereka masih mau bertahan, si orang ini kenapa masih mau bertahan sih, padahal udah kayak gituin. Gitu. Berarti ternyata nggak cuma aku aja ya yang melihat fenomena ini, tapi Rahel juga, dan bahkan Rahel melihat bahwa ada fenomena di mana orang-orang udah mulai sharing tentang toxic relationship-nya, dan bahkan netizen sampai bertanya-tanya nih, kenapa sih masih mau bertahan? Kenapa sih masih juga sayang gitu dalam tanda kutip? Nah, ternyata nih teman-teman, di dalam ilmu yang sedang kita pelajari sekarang, aku dan Rahel pelajari kebetulan, yaitu ilmu psikologi, setidaknya ada sebuah teori yang dapat menjelaskan hal tersebut. Kenapa sih ada pasangan yang tenang antara satu sama lain? Atau kenapa juga ada pasangan yang cukup tertutup dan bahkan menolak satu sama lain gitu. Jadi sekarang yuk sama-sama kita bahas, dimulai dari definisi attachment styles. Apa sih, Rahel, attachment styles itu? Oke, jadi teman-teman, attachment style sendiri adalah teori yang pertama kali dicetuskan oleh John Bowlby, seorang psikolog dari Inggris. Kata John Bowlby ini, attachment styles atau dalam bahasa Indonesianya gaya kelekatan, didefinisikan sebagai lasting psychological connectedness between human beings. Artinya, ada ikatan emosional yang kuat antara manusia. Nah, teori yang dicetuskannya ini lebih mengacu pada hubungan antara primary caregiver atau pengasuh utama, biasanya orang tua ya, dengan anaknya. Seperti itu. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat rangkumannya juga di bawah sini ya. Bisa ada di bawah ini, aku taruh nanti. Nah, sekarang gimana sih Hel attachment styles ini dibentuk? Jadi Bobby percaya kalau anak-anak atau bayi itu pada dasarnya punya insting untuk membentuk suatu ikatan dengan caregiver-nya supaya bisa bertahan hidup. Apalagi bayi ini tuh kan makhluk yang dikatakan tidak berdaya ya, karena belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa menjaga diri sendiri seperti itu.
Biasanya bayi juga paling kalau lapar nangis, kalau misalnya ngantuk nangis, sakit perut nangis, dan intinya nangis ya. Nah, nangis-nangisnya dari bayi itu akan ada caregiver yang mendatangi. Seperti sebuah sinyal gitu, bayi itu memberikan sinyal kepada caregivernya supaya caregivernya mau ngasih respon, ngasih menangin dia. Nah, dari situlah interaksi dan ikatan antara caregiver sama anak itu terbentuk. Terus, ikatan yang terbentuk di masa-masa awal anak ini dengan caregiver atau pengasuhnya akan berdampak pada kehidupan seseorang ke depannya. Nah, ikatan ini akan membentuk ekspektasi atau harapan seseorang di dalam suatu hubungan dengan orang lain nantinya. Nah, aku sendiri sudah banyak baca-baca penelitian yang bahas tentang attachment styles ini. Yang dari awalnya cuma meneliti anak kecil aja, hubungan anak kecil dengan orang tuanya, tapi sekarang udah lebih berkembang sampai meneliti ke orang dewasa atau adult attachment styles ininya istilahnya. Jadi gimana hubungan dari kecil itu berpengaruh pada hubungan kita sebagai orang dewasa gitu. Nah, di video kali ini, aku ini akan bahasnya berfokus pada attachment atau relasi di masa dewasa, yakni pada hubungan romantis seseorang dengan pasangannya. Oke, nanti untuk referensi dan juga materi-materi yang kita bahas di video kali ini akan aku lampirkan juga di description box. Jadi teman-teman juga bisa baca apa yang Rahel baca gitu ya, biar pemahamannya lebih komprehensif. Nah, ternyata memang masa awal kehidupan seorang anak itu dapat mempengaruhi kehidupan anak seterusnya hingga masa dewasa, seperti yang tadi Rahel bilang ya. Bahkan itu juga akan mempengaruhi cara anak tersebut nanti ketika dewasa menjalin hubungan atau relasi dengan orang lain. Salah satunya relasi romantic relationship gitu. Nah, sesuai dengan fenomena yang ada, setiap individu punya ciri khasnya masing-masing tentu ya, karena kita balik lagi ke konsep bahwa setiap manusia itu unik dan setiap manusia itu spesial. Berarti, apakah sekarang Rahel boleh menjelaskan macam dan ciri attachment styles yang ada? Mungkin kita mulai dari tipe yang pertama dulu deh. Oke, tipe yang pertama ya, dari attachment sendiri, style sendiri ada 4 tipe, dan sekarang aku akan bahas yang pertama dulu. Nah, yang pertama, aku akan bahas dengan contoh supaya teman-teman bisa lebih terbayang nih. Nah, contohnya untuk tipe yang pertama, di sini kamu ini punya pandangan yang positif mengenai hubungan dengan orang lain. Kamu dapat dengan mudah dekat dengan orang lain, bisa terbuka dengan orang lain, jadi kamu bisa mudah dengan memulai menjalin hubungan dengan orang lain, dan kamu tuh nggak terlalu mikirin mengenai hubungan romantis dengan orang lain. Di sini maksudnya kamu nggak buru-buru nih masuk ke dalam suatu hubungan. Kamu lebih santai gitu, lebih chill, jadi kamu nggak masalah gitu being alone. Nah, ketika kamu misalnya udah mulai membentuk hubungan romantis dengan seseorang, misalnya pacaran gitu ya, kamu tuh bisa merasa aman, bisa percaya sama pasangan kamu tetap bisa merasa terkoneksi sama pasangan kamu walaupun kalian nggak bersama gitu setiap waktu. Nah, kamu bisa bergantung sama pasangan kamu, tapi nggak sampai ketergantungan. Kategori ini tuh termasuk dalam tipe secure namanya. Kenapa sih ya orang ini bisa secure? Nah, menurut teori attachment, mungkin semasa masih kecil, semasa masih anak-anak, pengasuh dari kamu ini responsif dan bisa memenuhi kebutuhan kamu. Misalnya ketika kamu nangis, pengasuh kamu tuh langsung datengin kamu, nenangin kamu, memenuhi kebutuhan kamu, kayak misalnya kamu lapar langsung kasih susu gitu misalnya. Nah, dari sini kamu mengembangkan keyakinan kalau pengasuh kamu akan ada buat kamu kapanpun kamu membutuhkan. Jadi kamu merasa punya kepastian gitu. Oke, kalau aku boleh dikit menyimpulkan, jadi untuk pasangan-pasangan yang keduanya individunya memiliki kepercayaan antara satu sama lain, selalu ada ketika dibutuhkan, dan juga merasa dalam tanda kutip aman gitu ya, bercerita dengan pasangannya, kemungkinan besar memiliki attachment styles yang secure ya, tipe yang pertama. Oke, berarti next kita langsung ke tipe yang kedua. Boleh, Hel? Oke. Tipe yang kedua ada namanya avoidant attachment style atau biasa disebut juga sebagai dismissive. Sama sesuai dengan namanya avoidant, ini avoiding juga dia menghindar gitu ya. Nah, di sini mungkin kamu ini merasa ragu-ragu atau bahkan nggak mau berada di dalam suatu hubungan romantis. Ketika kamu akhirnya udah berada dalam suatu hubungan romantis ini, pacaran gitu, kamu bawaannya pengen menjauh terus dari pasangan kamu. Jadi lebih senang sendiri aja, nyaman gitu sendiri.
Kamu juga mungkin sulit terbuka, sulit menceritakan pikiran atau perasaan kamu kepada pasangan kamu. Kamu jadi jatuhnya kelihatan sangat independen gitu. Nah, menurut teori ini, hal ini dapat terjadi karena di masa kecil mungkin pengasuh kamu kurang responsif dan kurang dapat memenuhi kebutuhan kamu. Jadi contohnya ketika kamu menangis, pengasuh kamu bisa jadi nggak datang nih, nggak datang terus nggak memenuhi kebutuhan kamu. Dari sini kamu belajar kalau kamu nggak bisa bergantung sama pengasuh kamu. Jadi kamu pun akhirnya sulit bergantung kepada orang lain. Jadi lebih mengandalkan diri sendiri aja. Nah, berarti kalau dari penjelasan itu nggak menutup kemungkinan ya ada orang-orang yang walaupun dalam hubungan, dia sedang menjalin hubungan dengan orang lain, tapi masih tetap nyaman untuk me time atau sendiri kayak gitu. Nah, berarti tipe yang kedua tadi adalah avoidant yang ditunjukkan dengan keraguan-raguan, bahkan ketidakinginan, kemudian juga merasa kesulitan untuk terbuka dengan orang lain dan cenderung lebih memilih untuk independen. Gitu ya, Rahel? Iya, betul. Oke, next kita ke tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga mungkin terdengar familiar ya buat teman-teman, yaitu anxious attachment style. Anxious sendiri artinya cemas ya. Mungkin teman-teman kadang-kadang sering lihat ya di media sosial juga, aduh aku anxiety, aku anxious nih gitu. Ya, definisinya nggak jauh-jauh beda dari situ. Intinya berputar kepada kecemasan, insecure seperti itu. Nah, untuk yang tipe ini, kamu mungkin merasakan adanya keinginan yang kuat untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi kelihatan ya bedanya kalau yang avoidant itu kamu tuh nggak menjalin hubungan pun nggak apa-apa gitu. I'm okay being alone. Kalau yang anxious ini lebih kayak, aduh aku pengen nih punya hubungan dengan orang lain. Pengen punya hubungan yang dekat, yang intim sama orang lain. Aku pengen dicintai, pengen diberikan afeksi juga dari orang lain. Nah, tapi ketika kamu udah berada dalam suatu hubungan romantis, kamu banyak merasa insecure. Nah, kamu jatuhnya kurang percaya sama pasangan kamu dan mungkin jadi posesif juga. Di sini kamu juga takut ditinggalkan, takut pasangan kamu pergi nggak sayang lagi sama kamu gitu. Kamu mungkin sering bertanya-tanya atau overthinking, dia sayang sama aku nggak sih? Kalau dia balas chatnya lama, mungkin kepikiran, aduh kok dia balas chatnya lama sih, atau udah mulai nggak peduli ya, gitu. Padahal kan belum tentu ya pasangannya nggak peduli gitu ya, mungkin lagi sibuk aja gitu. Nah, dan kamu tuh di sini butuh banget sama yang namanya reassurance atau kepastian. Jadi butuh bukti kalau pasangan kamu benar-benar cinta sama kamu. Kamu juga mungkin berusaha banget supaya pasangan kamu nggak ninggalin kamu dengan mengedepankan kebutuhan dia terus-menerus. Karena kamu takut banget ditinggalin gitu. Nah, kenapa bisa terjadi hal ini? Mungkin di masa kecil, pengasuh kamu tidak konsisten dalam merespon dan memenuhi kebutuhan kamu. Jadi ketika kamu menangis, pengasuh kamu kadang-kadang datang dan menenangkan, tetapi kadang-kadang juga nggak datang gitu. Jadi kamu sulit memahami maksud dari perilaku pengasuh kamu gitu, kayak datang dan pergi, gimana nih aku harus ekspektasi respon apa dari mereka gitu ya. Kayak dia kadang-kadang datang, dia kadang-kadang pergi, jadi bingung. Ya, ketidakpastian itulah yang membuat kamu jadi cemas. Oke. Berarti sepertinya dari penjelasan Rahel tadi, hal ini bisa menjawab nih kenapa ada orang-orang yang memang butuh banget untuk selalu dikabari, dihubungi, dan juga diberikan kepastian gitu terkait aktivitas kita, perasaan kita, dan mungkin hal-hal lainnya yang mungkin bagi beberapa orang bisa menjadi terlalu demanding atau hal lainnya gitu ya. Nah, sekarang tibalah kita ke attachment styles yang terakhir, tipe yang terakhir. Silakan, Hel. Udah sampai ke tipe yang terakhir nih ya teman-teman. Yang terakhir ada yang namanya fearful avoidance style. Tipe ini cukup tricky nih teman-teman, karena orang dengan tipe ini menunjukkan perilaku attachment yang kurang jelas. Kadang-kadang mereka menghindar atau avoiding, kadang-kadang juga menunjukkan perlawanan atau resistance. Mereka juga pengen nih sebenarnya, pengen menjalin hubungan dekat, pengen punya hubungan yang intim gitu sama orang lain, tapi mereka sangat takut ditolak atau disakiti. Jadi mereka biasanya lebih memilih untuk menghindar aja, takut disakiti gitu, takut memulai. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin disebabkan oleh perilaku pengasuh yang sangat tidak konsisten di masa kecilnya. Jadi orang-orang dengan tipe ini mungkin memandang pengasuh mereka sebagai sosok yang memberikan kenyamanan, tetapi juga sumber dari rasa takut mereka. Ini misalnya ketika anak kecilnya nangis,
pengasuhnya datang, tapi bukan malah menenangkan, tapi memarahi lah, mengancam seperti itu. Jadi iya memberikan ketenangan, tapi juga sumber ketakutan bagi mereka gitu. Setelah kita mendengarkan keempat jenis attachment styles yang tadi sudah disampaikan oleh Rahel dengan sangat rinci, konkret, dan menurut aku sudah cukup sederhana nih untuk dipahami oleh teman-teman di luar sana yang belum berkesempatan untuk mempelajari ilmu psikologi, aku juga ingin mengingatkan nih ke calon orang tua di luar sana ataupun misalnya teman-teman yang sekarang udah ada kepikiran untuk menikah gitu. Untuk perbanyaklah cari tahu dan juga baca tentang positive parenting, karena apa yang kalian lakukan terhadap anak kalian kelak akan berpengaruh seumur hidup bagi anak tersebut. Ingat, anak adalah titipan Tuhan dan menjadi orang tua menurut aku pribadi dan mungkin beberapa teman-teman juga setuju adalah proses belajar seumur hidup. Jadi, jadilah orang tua yang bertanggung jawab untuk mengurus kesehatan fisik dan juga kesehatan psikologi seorang anak gitu ya. Nah, selain yang sudah aku sampaikan, ada yang ingin Rahel sampaikan lagi nggak nih sebagai hal yang harus kita ingat bersama gitu? Oke. Nah, kalau Andin tadi berpesan untuk para calon-calon orang tua ada teman-teman yang emang udah kepikiran, udah punya planning bakal punya anak nantinya, aku bakal ingetin juga buat teman-teman yang mungkin ada hadir sekarang ini dan mungkin mulai merenungkan gitu. Lalu aku gimana ya? Oh, pantesan aku kayak gini. Mungkin karena orang tua aku kayak gini, kayak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu ya, teman-teman. Aku di sini memaparkan materi ini bukan untuk dijadikan pembenaran untuk menyalahkan pengasuh atau orang tua kalian. Karena permasalahan-permasalahan yang menyangkut attachment styles ini bisa kita atasi. Dan kita juga bisa mengembangkan diri sehingga kita memiliki pola yang lebih secure. Jadi jangan takut, ini bukan harga mati ya teman-teman. Kita bisa berubah gitu. Betul banget, karena manusia pada dasarnya dapat berkembang dan juga belajar dari pengalamannya masing-masing. Mungkin contoh konkretnya kalau bisa aku kasih, misalnya ada seorang anak nih yang dari kecil selalu direndahkan atau misalnya diberi label negatif gitu ya. Aku pribadi percaya banget bahwa akan tetap ada kesempatan bagi anak itu untuk menjadi sebaliknya gitu. Dan berusaha untuk overcome trauma dari direndahkan dan diberi label negatif itu. Entah itu misalnya dengan berusaha untuk mengambil peran menjadi pemimpin, atau misalnya belajar dengan cara terus terang terhadap apa yang dia rasakan atau apa yang dia pikirkan, serta hal lainnya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman nih, Rahel, apakah kamu punya pengalaman subjektif, baik dari diri sendiri atau misalnya dari orang lain, kalau misalnya udah ada consent ya, yang berada dalam suatu hubungan, tapi mereka punya attachment styles yang berbeda. Oke, ngomong pengalaman, aku pernah diceritain pengalaman teman aku dengan pacarnya dulu. Jadi jangan khawatir, aku udah nanya izin teman aku untuk menceritakan hal ini buat teman-teman. Dan aku juga menggunakan nama sebutan nih buat teman aku dan pacarnya ini. Mari kita sebut teman aku sebagai Andi dan pacarnya ini Rosa. Oke. Jadi Andi ini adalah seorang dengan tipe yang secure, sementara Rosa ini cenderung anxious. Jadi berdasarkan penjelasan teori aku tadi juga, Andi ini orangnya lebih santai, dia orangnya chill banget gitu. Dia nggak pernah permasalahin Rosa kalau misalnya Rosa pergi main dengan teman dekat lelakinya. Jadi mungkin beberapa orang merasa seneng kali ya punya pasangan yang nggak membatasi ruang geraknya gitu, nggak membatasi dia mau temenan sama siapa aja ya. Nah, tapi Rosa ini ngambek gitu ke Andi karena Andi tuh nggak ada cemburu-cemburunya waktu dia main sama teman cowoknya, kayak gitu. Rosa ini mempersepsikan kalau rasa cemburu itu artinya sayang. Ya mungkin untuk beberapa occasion itu bisa dibenarkan ya, tapi kalau misalnya Andinya punya nyaman aja, mungkin nggak jadi masalah ya. Nah, dengan Andi yang santai-santai aja ini, Rosa jadi mempertanyakan kalau si Andi ini beneran sayang nggak sih sama dia. Sementara sebaliknya, Rosa ini cukup protektif terhadap Andi. Andi nggak boleh antar jemput temen ceweknya gitu. Terus juga kalau misalnya Andi izin untuk pergi keluar, pergi bareng main sama temen-temennya, Rosa nanya dulu nih, ada siapa aja, sama siapa aja. Terus kalau misalnya ada nama cewek, Rosa ini tuh, walaupun nggak berduaan aja ya perginya sama cewek, Rosa ini tuh agak ada pesen kayak gini, oh yaudah hati-hati ya, awas jangan selingkuh loh, kayak gitu.
Walaupun Rosa emang bercanda mungkin maksudnya ya, tapi Andi tuh merasa nggak nyaman dibilangin kayak gitu. Masa dia nggak percaya sih sama aku kayak gitu. Nah, di sisi lain, Andi juga masih kuliah di jurusan dengan tugas yang sangat banyak. Selain sibuk kuliah, Andi aktif di kegiatan gereja, terus Andi juga part-time job, side job gitu dia. Nah, keadaan seperti ini, Andi tuh nggak bisa terus-terusan ketemuan sama Rosa ya, soalnya dia banyak kegiatan, cukup sibuk. Sementara Rosa ini tuh menuntut terus Andi untuk ketemu. Jadi kalau misalnya Rosa bilang kangen, pokoknya harus ketemu gitu. Walaupun Andi ada deadline, ada pekerjaan gitu. Pokoknya ya harus diusahakan, harus ketemu seperti itu. Rosa di sini tuh merasa Andi nggak menjadikan dirinya sebagai prioritas dalam kehidupannya. Seperti itu. Oke, menarik banget ya ceritanya. Thank you juga loh untuk temennya Rahel yang bersedia untuk ceritanya dibagikan di And Here We Share ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman lain yang sedang menonton. Berarti kalau di sini kita lihat ada perbedaan persepsi ya dan juga pemahaman tentang cemburu itu sendiri. Ada yang menganggap bahwa cemburu itu merupakan tanda sayang, namun di sisi lain ada juga yang menganggap bahwa justru saat kita memberikan kepercayaan dan tidak menunjukkan kecemburuan itu, justru itulah tanda sayang gitu. Menurut pengalaman subjektif itu, hal apa sih yang muncul karena perbedaan attachment styles? Well, dalam kasus ini karena perbedaannya anxious dan secure gitu ya. Ada nggak kira-kira yang muncul? Ada ya, tentunya banyak konflik yang terjadi antara mereka. Makanya teman aku ini sempat cerita karena mereka sering banget bertengkar dengan masalah yang sama gitu. Masalahnya muter-muter situ lagi. Masalah waktu, masalah cemburu, kamu sayang sama aku nggak sih? Kayak gitu-gitu. Kamu kok nggak usaha gitu, kayak gitu ya. Konfliknya berputar terus-terusan di situ. Rosa juga merasa sangat tersakiti, soalnya dia memandang kalau Andi tuh nggak berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka. Sementara Andi merasa cukup terganggu karena banyak yang harus dia lakukan dalam kehidupannya dia. Banyak kerjaan-kerjaan juga. Jadi hidupnya tuh gak hanya untuk Rosa aja. Nah, awalnya memang mereka sudah mengkomunikasikan lewat berantemnya itu dan coba cari jalan tengah. Andi juga berusaha memenuhi kebutuhan Rosa dengan mengajaknya bertemu. Jadi Andi tuh selalu nyempetin waktu sejam 2 jam untuk ketemuan. Jadi misalnya dia ada waktu kosong sejam 2 jam sebelum dia kegiatan lagi, dia pakai buat ketemu Rosa. Nah, tapi di sini Rosa merasa belum cukup puas nih ketemunya karena cuma bentar ketemunya, sementara Rosa pengen lama-lama gitu karena kangen banget kayak gitu. Nah, pada akhirnya hubungan mereka putus, berakhir karena udah nggak bisa kompromis lagi. Seperti itu. Oke, berarti ya munculnya konflik wajar ya dalam hubungan, namanya juga untuk membangun dan untuk belajar satu sama lain. Kalau dari Rahel sendiri, kira-kira ada cara nggak nih, gimana caranya untuk mengatasi atau nge-overcome kejadian-kejadian seperti ini? Oke, untuk kalau bicara mengatasi permasalahan attachment styles yang tadi beda-beda tadi, mungkin pendekatannya ada yang beda ya, karena tergantung attachment stylesnya. Tapi berkaca dari kasus yang tadi, yang cerita tadi yang sudah aku bagikan, dan bicara secara umum juga, ada beberapa cara yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mempertahankan dan mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam hubungan yang seperti ini. Nah, yang pertama, bisa teman-teman mencoba mengenali diri teman-teman sendiri. Misalnya apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka, apa yang bikin kamu nyaman, apa yang bikin kamu nggak nyaman. Terus kenalin kamu tuh pengen diperlakukannya seperti apa sih dengan sama orang lain gitu. Apa sih yang bikin kamu tersinggung, apa yang nggak kamu suka, apa yang men-trigger kamu gitu. Kalau misalnya pasangan kamu ngelakuin ini, aduh kamu tuh rasanya gak enak, gak serak banget gitu. Nah itu kenalin dulu itu dari diri kamu. Mungkin bakal bantu juga untuk mengenal gaya kelekatan kamu atau attachment styles kamu kalau misalnya memungkinkan nih. Misalnya kamu tahu nih ternyata kamu attachment stylesnya termasuk anxious. Jadi kamu tuh cukup gak nyaman kalau misalnya nggak dikabarin sama pasangan kamu atau seperti apa. Intinya kenal diri kamu dulu sendiri. Nah,
Setelah kenal dan menyadari diri, of course, kunci selanjutnya adalah berkomunikasi. Di sini, bangun ruang komunikasi yang terbuka. Ungkapin kebutuhan kamu, keinginan kamu gitu ke pasangan kamu dengan cara yang jujur dan appropriate yang bisa diterima dengan pasangan kamu gitu. Jangan misalnya agak pasif agresif gitu ya, kayak ditanyain kenapa, nggak apa-apa, tapi kamu ngilang sama seminggu gitu kan, masalahnya nggak jadi beres ya teman-teman kalau kayak gitu. Lebih baik diomongin aja kamu nggak sukanya seperti apa. Nah, kalau misalnya anxious attachment style tadi aku bilang ada dia takut ditinggalin ya. Mungkin teman-teman juga agak cemas gitu. Kalau misalnya aku jujur ke dia ninggalin aku nggak ya? Aku takut jujur karena aku takut ditinggalin, kayak gitu. Nah, menurut aku yang terpenting teman-teman jujur dulu aja untuk respon dari pasangan teman-teman. Kalau misalnya memang pasangan teman-teman tidak menerima, ingat bahwa teman-teman itu udah berusaha untuk jujur gitu. Bukan salah teman-teman gitu. Teman-teman masih layak untuk dicintai gitu, masih layak untuk diterima. Mungkin pasangan teman-temannya aja yang susah untuk menerimanya seperti itu. Nah, selain itu juga ketika berkomunikasi, teman-teman harus belajar mendengarkan secara aktif dan berempati juga sama pasangan. Apabila pasangan teman-teman lagi mengungkapkan kebutuhan teman-teman, maka teman-teman coba mendengarkan pasangan teman-teman dengan clear head gitu ya, clear mind, dan coba memposisikan diri teman-teman di posisi pasangan teman-teman. Kayak tadi misalnya si Andi ini kan sibuk banget ya, kayak banyak kerjaan ini itu, ada deadline. Nah, Rosa ini bisa lebih kayak memahami, oh iya ya, kalau ada deadline, dia nggak lulus gimana, kan nanti kalau misalnya ke depannya kita punya rencana untuk nikah gitu, terhambat atau gimana gitu, akan jatuhnya nggak baik juga untuk dua-duanya gitu kan, seperti itu. Nah, terakhir, kalau sekiranya teman-teman merasa kurang bisa mengatasi hal ini sendiri dan masih kayak nggak sreg gitu ya, udah mencoba beberapa hal tapi masih merasa nggak bisa gitu untuk mengatasinya, teman-teman boleh banget meminta bantuan ke profesional. Jangan takut dan jangan malu, karena pasti ada jalan keluarnya gitu, dibantu dengan seseorang yang emang sudah terlatih gitu di bidangnya. Betul-betul. Aku juga kalau boleh sekiranya menyampaikan solusi, aku pun pribadi setuju banget sama Rahel ya. Kuncinya adalah mengenali diri kita secara lebih matang dan juga lebih dalam, dan kemudian komunikasikan hal tersebut kepada pasangan kita. Nah, hal lain yang penting sekali nih untuk dicatat bersama, apabila teman-teman sudah merasa kewalahan dan butuh bantuan, ya Hel ya, jangan ragu untuk meminta bantuan tenaga profesional seperti misalnya psikolog ataupun konselor untuk membantu menangani masalah teman-teman secara tepat gitu. Nah, sebagai penutup, adakah hal yang ingin Rahel sampaikan terlebih dahulu nih kepada teman-teman semua? Karena nggak kerasa ya, tiba-tiba ini udah beres aja sesi talk show-nya. Iya ya, nggak kerasa. Aku berasa baru tadi banget masuk Zoom ya, sekarang udah mau berakhir lagi. Oke, untuk kata-kata terakhir buat teman-teman, terima kasih pertama-tama udah mau menonton, dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terus di sini juga aku hendak berterima kasih kepada Andini yang sudah menyediakan wadah dan mempercayakan aku untuk membawakan materi ini. Nah, kalau di sini teman-teman, ada teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ingin bertanya-tanya, boleh hubungi aku di sosial media yang udah tercantum nih teman-teman. Nah, akhir kata, aku mau meminta maaf apabila aku ada salah dalam berkata-kata atau selama menjelaskan tadi ada yang kurang enak. Nah, terakhir stay safe dan stay healthy teman-teman semua. Yeay, kita juga terima kasih banyak nih karena Rahel sudah bersedia untuk berbagi ilmunya, berbagi insight-nya, berbagi pengalamannya juga di episode kali ini. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang membutuhkan. Jangan lupa juga jaga kesehatan fisik, mental, jangan lupa istirahat, makan, dan juga tidur yang teratur. Pokoknya di masa pandemi ini teman-teman harus stay safe. Oke, dadah. Dadah, dadah, dadah.